Arya Salaka, episode 15. Prahara di Kali Opak dan Cinta, yang terselubung langit biru, tersapu awan putih tipis di rumahku Garjito. Suasana bahagia masih terasa. Arya dan Galuh Wangi, pasangan muda yang baru saja menikah dengan prosesi sederhana, tampak sumringah. Meski sederhana, pesta itu penuh hikmat, penuh doa, dan penuh air mata haru. Namun di antara senyum para tamu, ada hati yang hancur. Nafa, gadis berhijab yang sejak lama menyimpan cinta kepada Arya, hanya bisa menahan perih di dadanya. Bibirnya bergetar, hampir saja menangis, hingga suara lembut Kiai Gringsing menenangkannya. Sudahlah, Enduk, lapangkan dadamu. Percayalah, Warang Wajah pernah berkata, pada waktunya kamu dan Arya akan dipersatukan oleh takdir. Nafa terdiam. Hatinya masih sakit, tapi ucap Kiai Gringsing bagaikan penyejuk jiwa. Tak lama kemudian, suasana damai berubah jadi sibuk. Kiai Gringsing memerintahkan semua pasukan bersiap menuju Prambanan. Pertempuran besar antara Pajang dan Mataram sudah di depan mata. Arya dan Galuh pun ikut berangkat. Halaman rumahku Garjito riuh oleh derap kuda. Cahaya matahari memantul pada bilah pedang, membentuk kilauan yang menyilaukan. Suara terompet perang menambah ketegangan. Arya menoleh ke Galuh yang duduk di belakangnya. Mereka saling diam, tetapi genggaman tangan Galuh di pinggang Arya cukup mengatakan, "Aku bersamamu sampai akhir." Sementara itu, Sultan Hadiwijaya memimpin langsung ribuan prajurit Pajang. Derap pasukan, tabuhan bende, dan gaung gong membahana. Dari kejauhan, barisan pasukan berwarna kuning, merah, dan hitam bergerak seperti bunga setaman. Sultan naik gajah perang dengan mahkota emas, bertatahkan intan. Wibawanya memancarkan keagungan, meski dalam hatinya tersimpan keraguan. Ia akan menghadapi anak angkatnya sendiri, Sutawijaya. Di pinggir Kali Opak, perkemahan megah didirikan. Tumenggung Surya Laksana dan Kala Bendu menyambut sang sultan. Malam menjelang, api unggun menyala, sementara ribuan prajurit sibuk membangun kemah. Di seberang sungai, Sutawijaya dan Kiai Gringsing mengamati. Jumlah mereka melampaui dugaan. Gumam Sutawijaya. Kiai Gringsing menasihati, "Ngeger, jika tiada jalan lain, hubungi Nyai Ratu Kidul dan Panembahan Merapi. Mereka pernah berjanji akan membantu." Sutawijaya termenung. Hatinya berat. Haruskah ia benar-benar meminta bala bantuan dari dunia gaib? Namun, demi keselamatan pasukan Mataram, ia memutuskan untuk melakukannya. Dengan semedi di tepi kali, Sutawijaya memanggil Nyai Ratu Kidul dan Panembahan Merapi. Awan hitam menggulung dari selatan, angin topan mengamuk, lahar Merapi meluncur deras dari utara. Air bah dan abu panas menyerbu perkemahan Pajang. Prajurit berlarian, panik, kocar-kacir. Teriakan bercampur derai tawa lelembut laut selatan. Batu panas dilempar, air bah menyeret tenda-tenda. Sultan Hadiwijaya segera diselamatkan oleh para pengawal. Namun, banyak prajurit Pajang binasa malam itu. Pagi menjelang, kabut tipis menari di atas sungai. Sultan Hadiwijaya naik ke puncak bukit untuk bersemedi. Di sana, ia bertemu leluhurnya dalam sasmita gaib Sri Rajasa Kertanegara, Raden Wijaya, hingga Ratu Tribuwana. Mereka berkata, "Cukup, wahyu raja akan pergi darimu. Kejayaan Majapahit
telah berakhir. Tanah Jawa akan memasuki masa sulit, namun kelak akan bangkit kembali dengan raja besar yang sejati. Sultan tertegun, hatinya guncang. Ketika Merapi kembali meletus, ia sadar. Ini pertanda Pajang tidak boleh menyerang Mataram. Turun dari bukit, Sultan Hadiwijaya mengejutkan para panglima. Kita tidak menyerang Mataram. Pasukan kembali ke Pajang. Para senopati terperanjat, sebagian kecewa. Namun titah Sultan adalah perintah mutlak. Barisan segera mundur. Meski Tumenggung Suryalaksana dan Kalabendu berbisik penuh amarah. Mereka akan menyerang Mataram dengan kekuatan sendiri. Di sisi lain, di masa depan, Medina gelisah menatap purnama. Ia merindukan Warang Wajah. Dengan kalung permata di tangan, ia memanggil gurunya. Cahaya turun, membentuk lorong dimensi. Medina masuk dan tiba di istana Zamrud di dasar telaga. Warang Wajah menyambutnya dengan wibawa naga sakti. Guru, bisik Medina penuh rindu. Ia memeluk leher Warang Wajah, air matanya bercampur bahagia. Warang Wajah berujar lembut, naiklah ke punggungku. Medina dibawa menyelam hingga tiba di istana permata. Dengan keajaiban, ia tidak basah sedikit pun. Permintaan Medina, Guru, aku mohon, tampakkan wujud manusia. Pinta Medina. Warang Wajah bertransformasi menjadi lelaki tinggi, tegap, dan berwajah rupawan. Medina terpesona. Hatinya luluh. Ia menempel di dadanya. Menangis bahagia. Aku mencintaimu, bisik Medina. Warang Wajah menatapnya penuh kasih. Aku bukan manusia. Aku naga. Tapi hatiku juga bergetar karena dirimu. Mereka berpelukan erat. Tatapan penuh kasih berubah jadi ciuman mesra. Medina merasakan debar aneh yang belum pernah ia alami. Ia yakin cintanya kini bukan lagi sekadar kagum pada guru, tetapi cinta sejati. Di medan perang, Mataram dan Pajang menunggu takdir. Di istana telaga, Medina dan Warang Wajah larut dalam perasaan yang terlarang namun tulus. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah Suryalaksana dan Kalabendu berhasil menyalakan api perang baru? Apakah cinta Medina dan Warang Wajah akan bertahan? Dan bagaimana nasib Arya di tengah badai politik ini? Episode 15, Prahara di Kali Opak dan Cinta terselubung, bersambung. Like dan komen. Kalau kamu tegang melihat pertempuran ini, subscribe biar tidak ketinggalan kelanjutannya. Tonton versi lengkap di playlist